Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini adalah minggu atau pertemuan keempat bahasa Indonesia. Kita masih membahas tentang cerita sejarah. Untuk minggu ini, seperti yang sudah saya sebutkan kemarin, pembelajaran minggu ini yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah ya. Di sini kamu mungkin pernah membaca cerita sejarah di koran atau media. Namun pernah nggak kalian mencermati gaya bahasa atau kaidah bahasa di dalamnya? Nah, hal tersebut dapat dijelaskan dengan cara menganalisis kebahasaan cerita sejarah. Melalui materi berikut, kalian diperkenalkan dengan cara menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, sini menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah dapat diartikan sebagai penguraian cerita atau sejarah ke dalam bagian yang lebih detail. Mengurai cerita atau novel sejarah bertujuan memahami kembali makna dan informasi yang terdapat di dalamnya, baik yang sudah lama terjadi maupun yang baru saja terjadi. Jika cerita atau novel sejarah tersebut berupa fakta, waktu menjadi penanda penting. Sementara itu, jika cerita atau novel sejarah itu berisi cerita fiksi, simbol-simbol atau metafora menjadi bagian yang patut dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam menganalisis cerita atau novel sejarah, ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, ini kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk yang cerita sejarah yang sudah benar terjadi. Ini ada strukturnya, kemudian ada bahasa yang digunakannya, kemudian teknik penulisan. Nah, yang keempat, makna yang terdapat di dalamnya. Ini cerita sejarah yang berbentuk, ini yang sudah benar-benar terjadi. Yang kedua ada kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk atau bentuk fiksi. Ya. Di sini ada tema, alur, penokohan, latar, setting, tanda. Nah, ini ada majas metafora, bahasa yang digunakannya. Majas itu apa? Majas itu ungkapan. Majas metafora itu biasanya perumpamaan ya. Kita lihat di sini ada majas metafora. Nah, majas ini biasanya pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Ini bisa diumpamakan biasanya bagaikan, laksana. Nah, itu biasanya kata-kata yang ada dalam majas metafora ya. Lanjut ke kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, di sini yang pertama ada menggunakan kata ganti tertentu. Di sini kata benda atau kata ganti yang dimaksud, misalnya menyebutkan nama kota tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. Contohnya, Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, pohon apel, anak lelaki. Nah, itu contoh yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Kemudian yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Tokoh sentral ini biasanya tokoh utama. Nah, penggunaan tokoh sentral di sini yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral atau pusat dalam cerita. Contohnya, dalam cerita Siti Nurbaya, tokoh sentralnya adalah Siti Nurbaya karena pemeran utamanya adalah Siti Nurbaya. Karena tokoh tersebut diceritakan dari awal sampai akhir cerita dan menjadi pusat cerita. Ya, itu. Kemudian sudah mengerti tokoh sentral ya, tokoh sentral itu tokoh utama ya. Kemudian yang ketiga,
menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Sini maksudnya adalah dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata atau frase. Frase itu gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Kalau kalian kelas 10 frase itu biasanya apabila kata yang satunya ditutup, kata satunya masih memiliki makna. Contohnya nasi atau ayam bakar. Nah, ayamnya ditutup masih ada makna. Bakar itu apa? Ya. Kemudian bakarnya ditutup, ayamnya masih ada maknanya. Nah, itu frase. Di sini ada frase nominal. Di sini lihat menjelaskan gabungan kata yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nomina. Contohnya raja adil, gadis cantik, rumah mewah. Nah, kita lanjut ke yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kalian pernah dengar kata hubung atau konjungsi? Nah, di sini konjungsi yang digunakan dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu. Nah, seperti pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu. Nah, keterangan tempat biasanya di, ke, atau dari. Nah, keterangan tujuannya biasanya untuk, kepada, dan sebagainya. Itu kata hubung atau konjungsi. Kemudian yang kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Maksudnya adalah menggunakan kata-kata tertentu sebagai petunjuk waktu lampau ya. Kemudian di sini ada menggunakan frasa adverbial. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwanya. Nah, itu contohnya sekembali dari kerajaan, contohnya. Kemudian setelah melewati hari yang melelahkan atau sebagainya. Nah, itu semulanya termasuk ke dalam kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah ya. Kalian catat di buku masing-masing, nanti kumpulkan pada saat di akhir pembelajaran ya. Jangan lupa setelah melihat video ini kalian absen di bawah ya, di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.